Oke, kita mulai dari tadi kan partinya juga di soal timing. Nah, kalau di Speedtronic itu setiap ECU yang kita jual itu sudah kita pre-program untuk spesifik mesin. Jadi misalkan teman-teman butuhnya buat Honda K24 atau Toyota 3UZ ya atau Subaru J20 itu dari saya itu kita sudah program. Jadi nggak bisa tiba-tiba dirubah. Nah, kecuali Orion. Nah, kenapa? Karena Orion itu untuk program Orion itu tidak perlu menggunakan alat khusus, kecuali Mercury. Mercury masih menggunakan alat khusus yang kita bilangnya adalah Speedtronic Programmer. Nah, kalau di Orion itu nggak perlu, pakai kabel USB biasa sudah bisa. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, di general ini ada device information ini, ada mengenai serial number dari unitnya, kemudian tipenya. Nah, ada juga mengenai programnya. Nah, ini programnya 30 dalam kurung 60-2. Nah, 60-2 itu artinya apa? Artinya adalah ECU ini kita program untuk mesin dengan trigger 60-2. Yang mana 60-2 yang kita tahu adalah BMW, Mercy, kemudian Opel Blazer, Kia Sportage, Volvo, itu pakai 60-2. Nah, apa sih yang dimaksud dengan 60-2? Itu. Ntar ada yang kesulitan untuk join. Oke. Nah, apa sih yang namanya dengan 60-2? Oke, kita lihat dulu aja ya. Share screen, browser, mana browser? Di kamar ya, di kamar bayaran ya. Mana tuh closing wae? Tah ini lauk anjing lauk koi hirup. Nah, ini kita lihat ya. Di sini ada gear, kemudian ada gigi-giginya. Nah, ini gigi-giginya ini yang kalau kita hitung, ini adalah 58. Ya, 58. Kenapa 58? Kenapa nggak 60? Karena itu tadi, 60-2 sama dengan 58. Tapi kalau gigi ompong ini kita isi, ya, 2 gigi, jadi 60. Nah, jadi 60-2 itu adalah biasa mobil Eropa. Gitu. Kalau Jepang itu biasanya adalah 36-2, khususnya Toyota. Kita lihat ya. Nah, ini Toyota. Itu 36 ya. Kalau ini keisi. Nah, karena -2, jadi kalau kita hitung giginya adalah 34. Oke, jadi itu yang menyatakan bahwa setiap trigger engine itu beda-beda. Ada 60-2, 36-1, kemudian kalau Honda K-Series 12+1. Nah, 12+1 itu kayak gimana? Nah, ini saya tunjukin aja.
Nah ini, nih 12 gigi, tapi ada gigi satu yang nyempil. Jadi totalnya sebenarnya 13. Jadi 12 plus 1 gitu. Jadi ini untuk Honda itu 12 plus 1. Kalau Avanza Subaru itu 36 minus. Nah, ini menarik juga nih. Subaru rank. Nah, ini Subaru, Avanza, Sirion itu pakainya ini. Jadi semuanya 36 kalau giginya keisi semua. Nah, tapi ini kita bilangnya 36 minus 6. Artinya ada 6 gigi yang missing. Jadi sebenarnya adalah 36 minus 2, minus 2, minus 2. Jadi ini adalah 36 minus 6. Nah, gimana kalau mesin yang kita pakai, kita mau rubah, mau diinjeksikan, caranya seperti apa? Tapi mesin tersebut tidak mempunyai gear-gear yang standar gitu loh. Contohnya Cherokee. Nah, caranya itu gampang. Kok keluar ini. Nah ini nih. Tapi ini yang 43, yang 36 ada ya. Ada di Tokopedia. Nah ini dia. Nih ada gigi 36. Nah tinggal ini mahal ya 100.000. Harusnya harganya 25.000. Mana ini cari yang paling murah. Oke lah inilah yang paling murah nih. Oke. Ini ada 36 gigi nih. Karena 36T, 15T. Ini yang gedenya 36, yang kecilnya T, 15. Nah, nggak pakai, buang aja. Nah, oke. Ini kita bisa pakai nih buat mesin-mesin yang nggak kompatibel. Contohnya adalah Cherokee. Jadi gear ini kita pasang. Jadi gear ini kita pasang di puli. Oke, jadi bisa dipakai baut atau dilas, tapi pastikan bahwa ada space supaya sensor kita bisa baca giginya. Nah, jangan lupa gigi ini yang 36 dipotong. Bebas, di mana aja. Jadi nggak usah takut, ini harus di sudut tertentu atau derajat tertentu, nggak usah takut. Gitu. Jadi itu seperti itu, bebas saja. Tapi kalau mau lebih rapi, contohnya seperti ini. Nah, ada beberapa cara yang kita bisa lakukan. Salah satunya adalah ini ada puli ya. Nah, ini cukup mahal sih sebenarnya sih. Dia kalau di Jakarta lumayan mahal karena ini bahannya besi. Jadi kita bisa bubut. Nah, dibikin gigi-gigi sampai 36, kemudian kita lompongin dulu. Nah, itu. Tapi syaratnya ini harus berbahan besi. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, baru kita bisa pasang sensor. Nah, sensornya seperti apa? Nah,
sensor TKP, Alfamart. Sensor cari yang paling murah aja. Gitu. Nah, tapi jangan murah-murah banget. Gitu. Ini udah cukup murah menurut saya. Gitu. Nah, oke, selamat malam semuanya yang baru join. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau di Speedtronic nggak usah khawatir. Selama mesin-mesin itu kita bisa pasang injektor, ya, kita bisa bikin semua mesin itu injeksi. Jadi baik mesin baru atau mesin lama, lawas gitu. Oke, itu nggak usah khawatir. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah mesin lawas yang pernah kita rubah. Bentar ya. Oke, ini adalah sebenarnya bukan mesin lawas banget, ya. Ini adalah 4 AGE 20 valve blacktop. Tapi aslinya, ini mesin kan masih menggunakan distributor, tapi kita rubah menjadi coil satu-satu. Dan kita lebih efisiensikan dari segi pengapian dan pembakaran. Tuh, kemudian mesin lawasnya, bentar, ada di bawah sini. Oh ya, ini instalasi kita di mobil off-road, ya. Ini mobil off-road. Nah, kalau Mercury itu salah satu kelebihannya adalah waterproof. Bentar, ini mesin lawasnya mana ya? Nah, ini. Ini adalah mesin M10. Ya, M10 ini adalah tahun 86. Kemudian kita rubah menjadi coil satu-satu. Jadi ini salah satu benefit menggunakan stand magnitude. Jadi kita sudah delete yang namanya distributor. Jadi udah nggak pakai kabel busi lagi. Gitu. Jadi kita rubah seperti itu. Nah, ini adalah salah satu bentuk trigger yang kita pakai, ya. Kita lihat puli, kemudian kita las, kemudian kita make sure bahwa puli itu center, dan kemudian akan kita diompongin dua. Nah, ini seperti ini. Nah, oke. Karena ada beberapa puli yang memang kita nggak bisa bubut. Jadi kalau puli-puli yang diameternya kecil, kemudian bibirnya tipis dan tidak memungkinkan untuk dibubut, pakai gear motor aja, gitu. So far nggak pernah ada masalah. Gitu. Jadi seperti itu. Oke. Oke, jadi
seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa memodernisasi mesin-mesin. Itu. Bahkan ada beberapa customer kita yang mesin 5K atau 7K kita pasang coil satu-satu. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Mau coil satu-satu ataupun menggunakan single coil, yaitu ada distributor, nggak masalah. Oke, kita balik ke software. Nah, di sini ada, jadi jelas ya, di Speedtronic ini tiap-tiap ECU memang harus diprogram. Nah, di program itu sesuai dengan jenis mesinnya. Jadi lebih tepatnya adalah jenis triggernya. Khusus untuk ini adalah 60-2, 6 silinder. Oke. Kemudian di ECU setup, ini kita ada settingan buat setup, map heat-nya, ya. Map heat ini biasanya kita nggak rubah. Gitu. Kemudian di bawahnya ada map sensor. Nah, map sensor yang kita gunakan itu bawaan dari Speedtronic adalah seperti ini, yaitu 2,5 bar. 2,5 bar artinya kita bisa boost sampai 1,5 bar kalau menggunakan turbo. Jadi selama mesin kalian boostnya di bawah 1 bar, pakai standarnya yang punya Speedtronic pun nggak ada masalah. Gitu. Nah, kemudian make sure map range-nya ini sesuai. Nah, kalau mesin NA itu kita tuh ketiknya di sini adalah 1,1 ya. Ini kita ketik 1,1. Tapi kalau mesin turbo ya tergantung. Kalau misalkan mau ngeboost sampai 1 bar ya berarti 2,0 gitu. Oke, kemudian RPM range-nya 6.800. Ini akan menentukan grafik di sini. Nah, di sini ada 6.800 nih, artinya ya. Kemudian ini cuma menentukan seberapa lebar grafiknya. Kemudian ada di timing. Nah, di sini ada setting timing, ada maksimum timing, ya. Sini settingannya adalah 30, di mana di sini ada settingan timing. Nah, sini ada timing graph. Kalau saya maksain grafik ini di angka 40, nggak akan terjadi mesin itu ada di 40. Kenapa? Karena saya batasin di sini. Jadi settingan di sini akan membatasi settingan keseluruhan timing di dalam mesin tersebut. Oke. Nah, sebelum kita ke arah grafik, kita ke ECU setup dulu. Nah, kemudian di sini ada minimum coil time, nah, ataupun maksimum coil time. Apa sih coil time? Coil time itu adalah, jadi gini, ketika ECU ngirim sinyal ke coil, ya, sinyal itu bisa panjang pendeknya, itu tergantung dari RPM. Jadi yang menentukan adalah si ECU. Jadi di sini ini kita tulis adalah 2,5 milisecond minimum, maksimumnya adalah 3,5 milisecond. Oke, ini adalah angka yang paling perfect, yang biasa kita pakai lah, gitu. Nah, tapi jangan sekali-kali pakai coil Honda Jazz dengan settingan ini, pasti meletus. Gitu. Kenapa? Karena nggak kuat. Gitu. Tapi kalau coil Camry, Yaris, UZ, kemudian Honda K24, ya, itu nggak ada masalah. Disiksa sampai 2,5 milisecond sampai 3,5 milisecond itu kuat. Kita udah coba buat off-road, buat touring, disentuh, nggak ada masalah. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan pakai coil Honda Jazz, terpaksa pakai coil Honda Jazz, ini value-nya dibagi 2. Jadi maksimalnya adalah 1,8, minimumnya adalah sekitar 1,3 gitu.
Nah, kemudian di bawahnya ini adalah vacuum timing split. Nah, jadi timingnya kita bisa pecah dua grafiknya, itu aja di sini nih. Nah, ini kan ada warna biru dan warna merah. Warna biru, merah. Biru menyatakan low RPM. Ya, ini yang low ini adalah nilai kevakuman. Ya, Ini ya, maksud ini. biru dan merah. Gitu. Biru, merah. Nah, yang menyatakan biru dan merah itu apa? Ya itu tadi ini. Tambah pinter kayak Ini di vacuum timing splitnya 3200 rpm ya. Itu kita nyatakan sebagai biru. Nah, jadi kalau misalkan kita rubah jadi 2500 ya berarti di bawah 2500 akan dianggap sebagai range atau rentang yang di biru ini. Di atas 2500 akan menggunakan settingan yang merah. Gitu. Jadi seperti itu ya. Kemudian ini ada altitude compensation. Ya. Altitude compensation ini akan hidup kalau kita pakai map sensor kedua. Jadi by default kita nggak ada map sensor kedua. Tapi kalau mau beli bisa ya. Itu pasangnya di P4 kalau di Mercury. Gunanya buat apa? Ingat ya, setiap kalau di Jakarta itu adalah kita berdiri di ketinggian 0 meter di atas permukaan laut. Oke. Setiap kali kita naik 300 meter, ya, setiap kita naik 300 meter, itu timing bisa naik 1 derajat tanpa ngelitik. Jadi seperti itu. Jadi ini kalau misalkan kita masukkan value-nya, dia akan membaca barometer ataupun altimeter. Jadi menggunakan map sensor kedua. Gitu. Jadi ini kita bisa secara otomatis. Jadi kalau misalkan saya tuning di Jakarta, maksimum timingnya adalah 30. Kalau saya ke Bandung kan sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Jadi artinya timingnya bisa naik 2 derajat tanpa ngelitik. Dengan bensin dan settingan yang sama. Seperti itu. Oke. Minum dulu lah. Oke. Nah, di sebelah kanan ini ada crank angle sensor. Ya. Crank angle sensor, kemudian ada timing sensor. Nah, itu seperti apa? Oke, saya coba rubah dulu. Stop sharing. Saya sharing whiteboard. Oke. Saya kan punya gear kan? Gear. Anggaplah ini gear ya. Terlalu gelap lah. Pakai yang ini aja nih. Gear ya. Gear itu kan ada, anggaplah ini anggaplah ini gear lah ya. Oke, ada 36 gigi ya. Kemudian ompongnya tuh kira-kira di sini lah. Oke. Nah, sensornya, saya punya sensornya. Sensornya, oke, ini sensornya. Ya. Oke, ini posisi mesin sedang top. Jadi cara ngitungnya adalah
dari gigi ompong berlawanan arah, hitung aja. 1 berapa bla 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 sampai ketemu sensor. Ingat ya, ini lagi posisi top 1. Jadi tinggal dihitung ya, kemudian angka itu akan kita masukkan ke dalam settingan triangle sensor, kemudian gertit. Nah, kemudian timing sensor. Nah, kalau gertit ini kan kadang-kadang sensornya tidak persis di atas gigi. Kadang-kadang miss 2 derajat, 3 derajat. Nah, yang bawah ini adalah yang menentukan miss-nya tadi. Gitu. Jadi lebih akuratnya kalau pakai timing light. Gitu. Oke, paham ya? Mudah-mudahan paham. Oke, kemudian di bawahnya ada coil combination. Coil combination sih apa sih? Coil combination itu adalah kombinasi coil yang kita pakai. Gitu. Contohnya adalah seperti ini. Ada washer spark, ada single distributor. Oke. Apa sih namanya washer spark? Washer spark adalah seperti ini. Kita tunjukin aja ya. Ini jadi Toyota varian adapter. Oke, yang gampang-gampang aja ini deh, 4 silinder ya. Ini adalah Toyota varian order, di mana 4 silinder Toyota varian ordernya adalah 1, 3, 4, 2. Oke, yang mana 1 dan silinder 4 itu naiknya dan turunnya bersamaan. Jadi naik bareng, turun bareng. Makanya ini kita bisa gandeng atau bikin paralel ya. Kemudian 2 dan 3 kita gabung. Jadi itu namanya adalah washer spark. Jadi misalkan silinder 1 sedang melakukan pembakaran ignition, silinder 4-nya kan 360 derajat berlawanan. Jadi mungkin sedang proses buang exhaust. Nah, jadi karena ini dua-duanya nyala, coilnya yang kepake cuma 1, yang 4 nggak kepake. Itu yang kita bilang adalah washer spark. Gitu. Jadi lebih hemat lah buat outputnya. Dan bukan itu aja, karena kalau full sequential ignition, itu ECU harus tahu posisi top 1 silinder 1 gitu, benar-benar harus tahu gitu. Tapi kalau washer spark nggak perlu tahu banget gitu loh. Jadi benar-benar harus tahu seperti itu. Makanya kalau yang full sequential ignition itu ECU-nya pasti wajib baca cam sensor. Tuh. Jadi kalau ada cam sensornya, si ECU sebenarnya tebak-tebakan. Tapi karena washer spark nggak masalah, mesin akan tetap normal. Kecuali udah advance lah mesinnya. Tidak ada pertanyaan kok bisa hanya seperti Oke, kemudian di timing selesai ya. Kita coba ke fuel. Nah, di sini ada fuel. Ya, di sini
ada informasi mengenai start enrichment, ya. Kemudian ada maximum fueling. Bentar. Iya, kalau kita melihat kan pemakai primernya ya, ada. Oke, di sini ada start enrichment. Nah, yang masuk dengan start enrichment adalah ketika mesin di starter, ya, dan mencapai angka 500 rpm, ya, itu akan ditambahin bensinnya sesuai dengan value yang kita masukkan. Gitu. Jadi value yang kita masukkan di sini adalah 0,5 milisecond, ya, khusus untuk settingan ini. Nah, ini untuk mempermudah starter, gitu. Nah, kalau kemudian ada di bawahnya adalah maximum fueling, ya. Ini adalah 25 milisecond. Jadi settingan apapun yang kita lakukan di fuel trap ini, ya, itu nggak akan lebih dari 25 milisecond. Kenapa? Karena 25 milisecond itu artinya seperempat detik. Itu sudah cukup lama lah, gitu. Nah, kemudian ada start priming plus. Kalau ini adalah nambah ketika 500 rpm. Nah, kalau yang start priming plus, ini adalah yang benar-benar ketika ECU baca mesin ada di starter. Jadi dia kalau baca di atas 100 rpm, dia nyemprotin bensin. Ini bensin yang sejumlah ini yang disemprotin. Jadi kalau misalkan mesin agak susah starter, salah satu caranya adalah kita ngotak-atik angka ini. Nah, kalau yang paling atas ini adalah ketika sudah mencapai 500 rpm. Jadi kalau yang ini adalah ketika ECU baca posisi RPM 100 atau lebih. Oke. Kemudian di bawahnya adalah vacuum fuel cutoff. Jadi gini, ini fungsinya adalah seperti gini. Oke. Ketika kita gaspol, ini yang atas ini adalah kevakuuman manifold, ya. Gaspol itu benar-benar 100% throttle-nya kebuka. Kira-kira posisi vakum ada di mana? Nah, kira-kira vakum ada di sini. Nih. Jadi kita coba cek aja ya. Nih, ini adalah yang saya gerak yang gerak ini adalah posisi kevakuman. Oke. Jadi ini adalah kurang lebih kalau misalkan mesin kita bejak habis gitu. Ini adanya sekitar sini. Kemudian kalau kita lepas engine brake itu akan jatuh ke bawah sini. Itu karena mesin berat banget. Jadi mesinnya nyoba nyedot udara, tapi throttle kita tutup. Gitu. Nah, makanya dibilang vacuum fuel cutoff. Nah, itu vacuum fuel cutoff itu kalau di bawah 0,08 bar, ya di sini di bawah 0,08, artinya di 0, sekitar sini ya, itu ECU akan matiin bensin. Gitu. Jadi gunanya untuk engine brake lah, gitu. Oke. Nah, kemudian ini juga mengikut nih bawahnya, gitu. Jadi kalau RPM-nya di bawah 1500, itu akan terjadi. Tapi kalau RPM-nya di atas 1500, vacuum fuel cutoff nggak berguna. Tetap dikasih bensin. Kalau nggak, langsung berat banget. Jadi misalkan ada 3000, kita lepas gas,
ya kan kevakuman rendah banget atau ngedot banget. Nah, itu akan di cut off kalau di bawah 2.500, di bawah 1.500. Kalau di atas 500 tetap akan dikasih bensin. Gitu. Jadi supaya nggak stall mesin yang tiba-tiba mati. Nah, injection tip ini adalah ada hubungannya dengan tipe mesin. Gitu. Jadi injection tip ini agak rumit ya. Nanti kan saya posting aja. Gitu. Tapi biasanya sih kalau triggernya kayak Toyota, kita naruhnya 12 di sini. Triggernya kayak Toyota. Kalau misalkan triggernya kayak BMW, saya biasanya antara angka 18. Gitu. Jadi ini adalah yang kita lakukan. Kemudian di bawahnya ada TPS gain. Nah, apa sih TPS gain? Jadi TPS gain ini adalah kita bisa ngatur TPS ini seberapa sensitif. Jadi kalau misalkan TPS-nya kita pengen dari 0 cuma sampai 50, ya kita setting di sini aja. Gitu. Artinya biarpun throttle kita buka 50%, tapi ECU-nya bacanya tetap 100%. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini ada di bawah ada Oke. Bentar. Oke, di sini ada fuel calculation. Nah, ini yang saya bilang advance. Gitu. Nah, kalau saya ngidupin graph map dan matrix TPS, akan keluar yang namanya fuel matrix. Nah, fuel matrix ini adalah 3D. Nah, ini untuk ilmunya adalah ilmu yang sudah cukup mahir dalam tuning. Gitu. Jujur aja saya sama sekali kurang paham. Gitu. Enaknya kalau untuk tuning yang matrix seperti ini, enaknya di atas dyno. Seperti itu. Jadi biasanya kita graph map aja. Jadi perhitungan bensin dari ECU itu cuma ngandelin map sensor. Ya. Cuma ngandelin map sensor aja. Kalau mau dibantu sama TPS, itu juga bisa. Ya. Jadi graph map dan TPS. Ya. Di sini TPS akan berlaku juga. Oke. Jadi selain ngandelin map sensor, si ECU akan menghitung bensin, juga memperhitungkan apa TPS juga. Oke. Oke, kemudian di sini ada akselerator pump. Bedanya akselerator pump dengan fuel configuration adalah ini akan terjadi ketika kita akselerasi. Oke. Kalau kita akselerasi menggunakan map dan TPS, artinya adalah ECU akan memperhitungkan kevakuman manifold dan TPS. Nah, kita lihat di sini ada nilai enrichment, kemudian ada nilai sensitivitas, kemudian ada max RPM, kemudian ada stroke. Nah, apa sih enrichment? Jadi gini, kalau di karburator, ketika kita injak pedal gas, dia kan nyemprot. Nah, ini sebenarnya sama. Gitu. Jadi bukan sekedar ngandelin sedotan dari mesin, tapi ini adalah enrichment. Kita bilangnya adalah akselerator. Gitu. Nah, biasanya ini kita setting, kita lebih memprioritas TPS ketimbang map. Kenapa? Karena
kalau kita gas, kita hentakin gas gitu ya, start gitu. Itu pasti yang kebaca duluan adalah TPS. Map sensor itu pasti ketinggalan. Gitu. Karena mesin butuh waktu buat untuk nyedot. Tapi kalau TPS kan langsung, karena dia baca posisi pedal. Gitu. Jadi ini nilainya sesuai dengan yang ya kita eksperimen lah. Gitu. Nah ini stroke-nya di gigi keberapa? Jadi kita punya crank sensor, kan ada gigi 36. Nah ini di gigi keberapa yang semprotan bensinnya itu terjadi. Nah itu seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Kebetulan map sensor juga sama, tapi bedanya kalau map sensor benar-benar menganukan kevakuman manifold. Nah, ada beberapa case, di mana kevakuman manifold itu sangat jelek. Contohnya, mobil-mobil yang sudah menggunakan individual throttle body. Nah, atau mobil-mobil yang menggunakan cam racing yang profilnya cukup ekstrim, kemudian juga ada overlapping. Nah itu bisa dibilang vakumnya sangat rendah. Jadi mobil-mobil yang menggunakan part seperti itu baiknya tuningnya itu sudah menggunakan matriks. Karena matriks ini benar-benar salah satu yang komponen yang dibaca itu adalah TPS. Gitu. Jadi benar-benar karena vakumnya berantakan, jadi kita nggak bisa ngandelin vakum. Gitu. Ya, jadi menggunakan map sensor itu syaratnya adalah mesinnya vakumnya bagus. Gitu. Oke. Kemudian di sini ada injection type. Ya, injection type kalau di Orion ini nggak bisa saya rubah. Karena memang kemampuan dari Orion itu adalah split sequential. Artinya satu output E2 Orion keluar kedua silinder. Ini adalah split, makanya dibilang split. Split itu kan cabang ya. Nah kalau Mercury bisa full sequential. Jadi satu output E2 ke satu silinder. Nah si Speedrunner juga support, ITB support. Nah, kalau di ITB ada pilihannya buat ITB multiple. Jadi kalau misalkan kita ngasih tahu E2-nya bahwa mesin ini menggunakan multiple throttle atau kita bilangnya adalah ITB, individual throttle body, kita pilihnya di multiple sini. Oke. Kemudian ada pertanyaan. Jadi akselerator pump ini juga kita bisa macam-macam ya. Kita bisa pakai map doang. Kalau map itu pasti ada delay. Ketika kita gas, itu kevakumannya kan pelan-pelan kebangun, kemudian baru ECU bisa baca. Jadi idealnya memang map dan TPS. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke sensor. Oke. Nah, ini adalah sensor-sensor yang Speedrunner pakai. Yang pertama adalah TPS. Oke, TPS ini penting. Karena itu tadi buat akselerasi. Apakah mesin bisa nyala tanpa TPS? Bisa. Jadi TPS ini bisa dibilang komponen penting, tapi nggak terpenting. Artinya tanpa TPS pun mesin bisa nyala. Cuma akselerasinya bolong. Karena dia nggak bisa mempertimbangkan posisi pedal ketika sedang ngegas. Gitu. Jadi benar-benar ngandelin map sensor. Kemudian di sini sebelah kiri ada kotak yang kita bisa klik nih. Klik. Nah, kita lihat ya. Di sini ada tulisannya adalah TPS calibration. Nah, ini. Kenapa ada TPS calibration? Karena nggak semua mesin itu spek TPS-nya itu sama. Jadi makanya kita bisa kalibrasi.
Jadi kalibrasi gunanya supaya apa? Supaya kita bisa menentukan posisi 0 ataupun tidak ngegas, kemudian sampai posisi 100% throttle terbuka full. Itu makanya kita perlu kalibrasi. Nah, bahkan kadang-kadang ada TPS yang nge-wiringnya terbalik. Nah, contohnya misalkan pas kita gas kan harusnya naik, ya. Tapi kita gas malah turun. Nah, nggak usah khawatir, ataupun ngebongkar wiring. Cukup ini aja dirubah. Nah, kalau dirubah nih, nah ini berubah. Gitu. Jadi seperti itu. Oke. Paham ya? Kalau udah selesai, tinggal klik calibrate. Oke, kemudian ada di bawahnya adalah altitude, di mana altitude ini menggunakan map sensor tambahan. Jadi dalam hal ini karena memang tidak ada, jadi tidak kita gunakan. Nah, ini juga sama map altitude swap. Jadi ini kita nggak pakai. Kecuali yang mau dipakai, ya harus nambah satu map sensor lagi. Nah, kemudian di bawah ini ada water temperature. Nah, water temperature ini sesuai dengan namanya, adalah temperatur air. Oke. Nah, ini kita bisa kalibrasi. Nah, gunanya apa kalibrasi? Karena nggak semua sensor itu speknya sama. Jadi misalkan Toyota speknya 10.000 ohm sama dengan 30 derajat Celcius. BMW mungkin 12.000 ohm sama dengan 30 derajat Celcius. Jadi itulah kenapa kita perlu kalibrasi. Jadi yang dikalibrasi. Oke. Tapi jangan lupa ketika kita kalibrasi, kita lihat ini nih, water temperature. Nah, kita harus samakan value ini dengan value yang ada di mesin. Contohnya, gimana caranya? Kita kan nggak mungkin megang mesin. Kita nggak, tangan kita nggak presisi lah. Kita cuma bisa bilang bahwa ini panas atau adem. Tapi kalau mau presisi, sebaiknya menggunakan termometer. Contohnya termometer inframerah. Gitu. Kalau zaman sebelum COVID, itu termometer yang murah di bawah 150.000, sekarang di atas 300.000. Tapi menurut saya itu wajib ya. Jadi kita bisa baca temperatur, tinggal nembak di posisi yang kita inginkan. Gitu. Oke, kemudian di bawahnya ada air temperatur. Ya, kalau udah oke, kita pindah ke air temperatur sesuai dengan namanya. Nah, air temperatur ini adalah kemampuan Speedtronic untuk membaca temperatur udara. Tapi ingat ya, sensornya harus dipasang. Jadi kalau kita klik, ini ada grafik satu tambahan mengenai temperatur udara. Nah, gunanya apa? Supaya bisa kompensasi bensin terhadap udara. Kenapa ini ada? Pertanyaan adalah kenapa ini? Ya karena di negara-negara bersalju itu kan mereka kan sangat mungkin temperatur udaranya di bawah 0 derajat. Gitu. Jadi seperti yang kita tahu, semakin dingin udara, semakin rapat kepadatan dari udara tersebut. Gitu. Jadi ini memang ada opsinya. Tapi kalau di Jakarta, sebagian besar sering di Jakarta aja, rasanya nggak perlu. Oke. Nah, di sini ada fuel pressure. Di Orion tidak support, tapi kalau di Mercury support. Nah, kenapa ada fuel pressure? Karena Mercury sanggup mengontrol fuel pump itu menggunakan PWM. Jadi nggak perlu regulator lagi. Jadi Mercury benar-benar mengontrol pressure dari pompanya itu sesuai dengan kebutuhan mesin.
Jadi misalkan kita setting fuel pressure-nya 3,5 bar. Nanti Mercury akan mencoba menstabilkan selalu dengan kondisi 3,5 bar tanpa menggunakan regulator. Jadi cukup colok fuel pump aja, langsung konekin ke mesin tanpa regulator, nggak ada masalah. Tapi ingat harus ada kita bilangnya adalah driver atau MOSFET gitu. Karena yang output dari Mercury itu PWR terlalu kecil ataupun nggak bakal kuat untuk ngedrive fuel pump. Oke, kemudian di sini ada baterai. Nah, baterai ini adalah aki. Nah, kenapa ada aki di sini? Nah, karena penting, karena performa injektor itu beda-beda antara 10 volt dengan 12 volt. Itu beda. Karena semakin rendah voltnya, itu buka tutupnya semakin lama. Gitu. Jadi makanya di sini ada grafik untuk kompensasi berdasarkan voltase. Gitu. Tapi kalau alternatif sehat, biasanya kita nggak terlalu pakai. Makanya kadang-kadang kok berubah nih settingan kita. Coba lihat beberapa parameter. Salah satunya adalah voltase. Gitu. Oke, kemudian di sini ada lambda. Oke, lambda di Speedtronic itu cara kerjanya adalah dia bisa ngebaca 1 volt narrowband ataupun sensor lambda ataupun auto sensor yang bawaan mobil. Nah, ini satu volt gitu. Nah, tujuannya seperti apa? Sebenarnya ini jujur aja saya bilang fungsi lambda di Speedtronic itu nggak secanggih ECU yang high end kayak Haltech. Enggak, itu masih ada lemot. Gitu. Jadi makanya biasanya saya nggak pakai. Gitu. Nggak secanggih Haltech yang mana mereka bisa auto tuning. Gitu. Jadi tinggal colok lambda sensor aja, nanti komputer yang akan tuning sendiri. Gitu. Oke, kemudian di sini ada tuning pot. Ya, di sini ada tuning pot. Tuning pot gunanya buat apa? Nah, ini ada 4 fungsi. Yang pertama adalah injektor. Nah, kenapa ada tuning pot dan ada injektor? Nah, tuning pot itu adalah seperti ini, seperti potensiometer biasa. Bentar, saya lihat. Nah, ini adalah tuning pot atau potensiometer. Nah, gunanya seperti apa? Buat apa gitu ya? Nah, gunanya adalah pertama buat injektor. Nah, jadi kita bisa bikin suatu perintah kalau misalkan ke kiri itu bensin dikurangin, ke kanan bensin dibanyakin. Jadi kita bisa, contohnya misalkan pengen kalau misalkan oh ini kayaknya berasanya bensinnya kurang, ya udah tambahin aja, tinggal diputar aja. Oke, itu yang pertama. Yang kedua buat timing. Nah, seperti halnya bensin, tapi ini buat timing. Kalau ke kiri itu ngurangin timingnya, mundurin timing. Yang ke kanan itu adalah majuin timing sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah launch control. Jadi launch control, kalau launch control kita nggak pakai potensiometer, cuma pakai tombol on off aja. Nah, gunanya supaya apa? Jadi ketika mau balapan, kita gaspol, nanti si ECU akan nahan RPM sesuai dengan keinginan kita. Kalau nggak ada
launch control, RPM akan bisa sampai merah, red line. Jadi kalau launch control kita tahan di 3.000 atau 3.500, lebih amannya di sekitar itu. Kemudian kita juga punya yang namanya retard. Apa sih retard? Jadi gini, ini retard ini fungsinya buat dipasangkan dengan TCU-nya Speedtronic. Jadi ketika TCU Speedtronic minta pindah gigi, ya, dia akan ngasih tahu ECU, gua mau pindah gigi. Oke, nah ECU-nya akan melakukan retard. Jadi mundur timingnya. Jadi misalkan sekarang ini lagi RPM 3.000, si TCU mau pindah gigi, dia akan retard. Nah, gunanya fungsinya buat apa? Nah, yaitu tadi, ketika gigi masuk, posisi timing retard kan lebih smooth. Jadi powernya nggak banyak. Gitu, seperti itu. Oke, jadi itu adalah retard. Oke, kemudian kita masuk ke crank. Oke, di sini ada crank ini wajib ya. Dari semua opsi sensor, yang paling wajib adalah crank. Kenapa crank wajib? Ya, pasti, karena crank ini menyimpan dua informasi kalau buat ECU. Yang pertama adalah RPM, ya. Yang kedua adalah posisi top, gitu. Jadi si crank sensor ini sangat wajib. Nah, dia ada panah ke bawah, ada panah ke atas. Jadi kalau kadang-kadang kalau misalkan salah wiring, ya tinggal dirubah aja panahnya. Nggak usah masalah. Oke, ada idle control. Kita support beberapa idle control. Tapi lagi-lagi saya bilang bahwa idle control di Speedtronic belum sepinter lawan-lawannya lah. Gitu. Oke, halo, tes. Oke, kemudian masuk ke bagian turbo. Nah, oke, di sini ada launch control, ya, ada RPM limiter, ada timing, ada fuel enrichment. Nah, ketika kita mencet launch control, ya, itu si ECU akan nahan RPM sesuai dengan settingan di sini. Kalau misalkan di sini saya set di 3.000, ya dia akan di 3.000 tahan. Kemudian ada timingnya. Timingnya biasanya saya set 1 derajat. 1 derajat itu artinya powernya lemot banget lah. Itu paling rendah. Kemudian ada fuel enrichment. Gunanya itu tadi buat efek meledak-meledak, dor gitu. Nah, itu ada di sini. Nah, semakin banyak bensin, jadi kan nggak banyak yang mubazir, nggak kebakar di dalam ruang bakar. Nah, itu akan kebakar di header. Jadi kalau misalkan headernya pendek, itu kelihatan apinya. Nah, di sini ada rapid fire frekuensi, berapa banyak apinya keluar gitu loh. Nah, kita bisa set di sini. Mau 10 ataupun ya minimal 1. Kemudian ada flat shift juga, delay-nya berapa millisecond gitu. Jadi kalau misalkan kita lepas, masih ada delay atau nggak ada delay, itu bisa kita lakukan. Nah, di sini ada 2 metode launch control deaktivasi. Yang pertama adalah menggunakan clutch atau tombol ya. Jadi kita bisa pasang tombol di dashboard atau di mana, atau kita menggunakan TPS 90%. Gitu. Jadi kalau TPS-nya turun, jadi kita gaspol, ya, kita tahan gaspol, itu kan TPS-nya kan 100%. Nah,
Kalau kita lepas, kan turun tuh. Nah, ini langsung launch controlnya mati. Gitu. Tapi biasanya kita selalu menggunakan tombol. Oke, kemudian di bawah ini ada engine limiter, ada Bose limiter. Oke, Bose limiter ini nggak akan lebih dari 1 bar kalau mesin NA. Kenapa? Karena nggak mungkin sebuah mesin NA itu pressure-nya itu lebih dari atmosfer sekelilingnya. Nggak mungkin, mustahil itu. Tapi kalau turbo, tinggal di set aja. Misalkan saya mau ngeset mesin saya di 0,8. Jadi bus limiternya ini ada di 1,8. Gitu. Jadi yang satu ini nggak dihitung. Gitu. Satu ini adalah ATM, 1 atmosfer. Oke. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini ada over temperature limit. Ya. Di sini settingannya sengaja saya buat 65. Jadi artinya apa? Kalau di atas 65 derajat itu dianggap sebagai overheat. Nah, apa yang terjadi? Si ECU akan nahan RPM. Jadi RPM-nya nggak boleh lebih dari 2500. Jadi gunanya adalah kalau misalkan kita tiba-tiba RPM ketahan, artinya itu baca temperaturnya terlalu tinggi. Gitu. Jadi kita mesti minggir. Gitu. Oke. Standarnya ini settingannya adalah 105 apa 110 lah. Oke. Kemudian di bawahnya ada RPM limit. Kalau kurang atau sama dengan 60 derajat itu 6.800. Gunanya supaya apa? Jadi kalau saya set di sini 1000, artinya kalau temperatur belum 60 derajat, mesin masih dingin, RPM-nya nggak lebih dari 1000. Itu gunanya. Gunanya buat safety. Tapi kalau mau dilepas juga ya silakan. Oke. Sore ini adalah kalau mesin di atas 60 derajat. Maaf, kebalik. Jadi kalau di atas 60 derajat, itu kita bisa sampai 7000. Jadi ini adalah engine limiter. Ya, ingat ya, ini engine limiter. Jadi tolong ngeset limit mesin sesuai dengan kemampuan mesin. Jadi nggak bisa tuh yang namanya mesin 3UZ seenak jidatnya kita ngeset 9000 gitu, nggak bakal bisa. Bisa, tapi mesinnya jebol. Gitu. Makanya di sini sesuai dengan spesifikasi mesin masing-masing. Nah, kalau di bawah baru ketika suhunya lebih rendah dari 60 derajat. Gitu. Jadi 60 derajat, sebelum 60 derajat akan ditahan sampai 1000 RPM. Oke, limiternya adalah hard, soft. Apa sih limiter? Nah, ketika engine limit, ECU limit, ya ECU limit, itu ada soft, ada hard, ada spark on limit. Oke, kalau soft itu artinya bensinnya masih dikasih dikit, gitu. Jadi supaya nggak terlalu kasar lah suara limiternya. Kalau hard, bener-bener nggak dikasih, gitu. Tapi kalau yang mau seru, ya spark on limit. Gitu. Jadi bensinnya akan kebakar di header. Gitu. Jadi ini lebih efeknya lebih dramatis. Oke. Kemudian dibalik ke general, di sini ada informasi mengenai dual map, ya. Jadi Speedtronic ini support dual map. Apa sih dual map? Dual map ini adalah settingan. Jadi kita bisa settingan A, settingan B. Tapi kalau di dyno, ini biasanya tunernya akan cas lebih. Kenapa? Karena dia akan ngeset 2 kali
2 kali kerjaan. Gitu. Jadi kalau memang nggak perlu, ya nggak usah dipakai. Gitu. Kemudian ada di bawahnya ini adalah output selected. Jadi ini adalah GP. GP ini adalah general purpose, di mana general purpose adalah output universal. Jadi salah satunya adalah yang kita bisa pakai adalah untuk fan. Nah, fan itu adalah water. Jadi kita pengen di atas 89 derajat Celcius dan di bawah 89 atau di atas 85 itu fan hidup. Jadi kalau misalkan temperaturnya 89, dia hidup. Ngedinginin radiator kan, sampai temperatur 85, baru dia mati. Gitu. Naik lagi temperaturnya, sampai 89, hidup, turun lagi, mati. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini ada auxiliary pulses per RPM. Oke, jadi nggak usah khawatir. Karena beberapa speedometer ada yang butuh 3, ada yang butuh 2. Jadi tinggal dipilih aja. Jadi kalau misalkan di RPM mobil misalkan kebacanya 3000, ini kan 1500 ya. Kalau misalkan 3000 ya tinggal diatur aja di sini. Jadi disamakan aja. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau nanya di sini. Fuel grab Om, fuel grab. Sabar, kita baru sampai ke sana. Oke, kalau ada pertanyaan kita maju ke timing grab. Ya, timing dulu ya. Oke, timing grab ini, jadi ingat ya, ini kita lihat di sini timing. Nih, kelihatan kan nih, yang hijau jalan-jalan. Nah, itu artinya adalah mesin lagi di posisi itu. Nah, misalkan saya set di 4000 nih. Nah, ya kan? Ini hijaunya dari situ. Nah, kemudian water temperaturnya overheat nih. Nah, oke. Ini 40, artinya 4000 ya. Sama dengan yang di ECU sini. 4000. Kemudian kita lihat di 4000 ini tappingnya berapa? Itu kita lihat sini settingannya 4000 ini adanya di sekitar 26 derajat. Oke. Kemudian oke. Di sini kita lihat ya. Ini RPM 1600, tapi lihat timingnya 0. Kenapa timingnya 0? Kita lihat settingan kita yang lain. Di sini 30 derajat, 80 derajat, aman. Kenapa timing kita 0? Nah, kita mesti cari tahu. Itu. Ya, kenapa mesti 0? Nah, kita coba lihat berapa.
Oke, kita lihat dulu. Oh, sorry. Ini settingan simulatornya. Settingan simulatornya saya set buat Toyota 362. Saya rubah dulu ya. Oke, ini sudah Toyota, sudah BP. Ya, kita lihat kenapa timing masih 0. Ya, kita cari tahu. Oke, coba kita matiin dulu water. Nah, ketika saya hidupin, temperaturnya, timingnya hilang. Karena itu tadi, di sini ada settingan untuk kompensasi timing berdasarkan temperatur. Oke, kalau mau nge-reset semua value yang ada di sini, itu simple, ya. Kita klik initialize, pilih ini initialize. Aircraft. Oke, ini saya bisa naikin turun timingnya. Oh, pantesan di bawah sekali. Oke, ini kita nolin aja, ya. Kemudian di sisi temperaturnya kita juga inisialis saja. Nah, inisialis. Kemudian tune all, kita taruh ke bawah. Oke. Nah, jadi kita masih lihat seperti itu. Oke, kemudian kita lihat di balik ke timing. Ya, di sini 1600 APM. Harusnya kan timingnya sekitar 22. Kenapa 30? Nah, karena ini yang atas ini timing berdasarkan RPM. Ingat ya, ini yang sebelah kiri menyatakan derajat, yang horizontal ini menyatakan RPM. Tapi harusnya kan 22. Kenapa 30? Oke, ternyata di sini ada kompensasi lainnya. Jadi ini kalau ini berdasarkan RPM, kalau yang bawah berdasarkan kevakuman manifold. Oke, contohnya adalah seperti ini. Kalau saya rubah-rubah. Nah, ya, kalau kevakuman manifold saya rubah-rubah, nah, timingnya berubah kan? RPM sama. RPM nggak berubah. Setuju juga. Jadi ini kompensasi berdasarkan kevakuman manifold. Gitu. Contohnya buat apa? Yang paling gampang adalah ketika kita akselerasi dari diem, ya, idle itu mesin modern
itu sekitar 18 sampai 24 derajat. Tapi ketika kita geber, ya idealnya timingnya turun dikit, gitu. Karena bebannya ketika mesin pertama kali gerakin mobil itu lumayan berat. Tapi kalau di jalan ya udah normalin, gitu. Itu gunanya seperti itu. Oke, paham ya? Jadi yang atas berdasarkan RPM, ya, yang bawah berdasarkan vakum. Nah, tapi kevakuman pun ada dua. Yang ini di bawah yang biru, yang kita lihat, yang settingan kita tadi di sini ada 2500. Nah, kita coba lihat RPM-nya misalkan lebih dari 2500, misalkan 5000. Nah, oke, seperti itu. Jadi kalau yang di atas 2500 itu graf yang dipakai adalah warna merah. Ingat ya, sini ada merah, ada garis merah, ada garis biru. Nyetingnya gimana? Nah, nyetingnya gampang. Kita pindah aja, misalkan yang atas ya. Nah, ini saya lagi ngedit timing graph berdasarkan RPM. Oke, saya misalkan isi tune off. Sorry, saya klik yang gambar mouse. Jadi ini harusnya bisa saya klik. Loh. Oke. Nah, ingat ya kalau misalkan nggak bisa diklik, tinggal diklik aja di sini. Yang dimatiin yang ini. Nah, oke. Kalau ini adalah saya tinggal pakai panah kanan kiri aja. Kanan kiri aja ya. Nah, ini seperti ini. Nah, RPM itu nggak akan diam, dia akan jalan terus, tergantung kondisi mesin, ya. Nah, tapi kita bisa ngikutin pakai panah. Kalau kita mau naikin, tinggal panah atas, ya. Kalau kita nurunin, tinggal panah bawah, gitu. Atau kita mau naikin sebelah kanan aja. Nah, ini adanya di sini, tune all right. Nah, ini naik adalah sebelah kanan aja. Oke, yang turun sebelah kanan aja. Oke, atau kita mau yang kiri. Yang kiri seperti ini. Ini seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Oke, atau kita mau tune all. Kalau tune all semuanya naik. Semua naik, semua turun. Ya, paham ya cara ngeditnya. Itu. Terus kalau sudah merasa puas, jangan lupa di save. Nah, ketika kita melakukan suatu perubahan, itu ECU-nya kedip-kedip warna kuning. Nah, jadi kalau kita klik, ya, nah, dia akan save ke dalam ECU-nya. Jadi ketika mesin itu mati, settingan yang ini tidak akan berubah. Nah, tapi jangan sekali-sekali nge-save ini ketika mesin atau mobil lagi jalan, karena mesinnya mati. Jadi bahaya. Oke. Kemudian kalau ada pertanyaan, saya lanjutin ke fuel. Ya. Di sini ada fuel graph. Ini sangat penting ya. Nah, sebelumnya kalau misalkan mau ngedit fuel graph, tahunya settingan kita bener apa enggak, itu adalah kalau zaman dulu kita pakai hidung sama mata. Kalau zaman karburator, jadi kalau kita ngeset muter-muter karburator tuh, kalau misalkan kebanyakan bensin ya perih atau bau bensin, gitu. Tapi kan sekarang kan nggak mungkin. Nah, makanya kita sekarang pakai
teknologi. Gitu. Nah, ini yang saya sarankan pakai ini. Bentar. Oke, ada pertanyaan GP2 buat apa? GP2 macam-macam. Bisa buat timing light, shift light. Bisa buat ngidupin washer. Jadi ketika temperatur panas, bukan cuma fan aja yang hidup, tapi ada washernya, nyemprot ke radiator, buat dinginin radiator. Gitu. Kayak disemprot air. Gitu. Oke, ini adalah yang saya sarankan teman-teman kalau mau belajar tuning itu punya benda ini. Nah, ini benda ini nggak terlalu mahal lah. Dan ini biasanya dipakai anak-anak motor. Dan ini saya sudah pakai sendiri. Mereka pakai sensor yang ori. Nah, itu adalah sensor Webgen Bosch LSU49. Nah, ini adalah displaynya. Jadi ini menggantikan hidung dan mata kita kalau kita masih sayang. Gitu. Jadi caranya adalah kita setiap kita tuning, ya baik itu sedang statis ataupun sedang jalan, kita bisa memperhatikan angka yang ada di dalam AFR tersebut. Gitu. Oke, jadi yang kita lakukan di Velgrab ini itu adalah semata-mata demi mengejar AFR. Nah, ketika AFR yang kita mau tercapai, otomatis power juga tercapai. Jadi contohnya gini, saya akan tunjukkan nanti. Bentar. Oke. Ini adalah salah satu grafik ya. Jadi di sini ada grafik warna pink, nah, kemudian ada hijau, kemudian ada ungu atau biru. Nah, di sini tulisannya di base power, target AFR, kemudian base ekonomi. Nah, mobil-mobil baru itu targetnya di warna ungu ini. Jadi irit ya. Kalau balance itu targetnya ada di hijau ini kira-kira 14:7. Jadi rasionya 14:7. Tapi kalau power itu adanya sekitar 12 sampai 13,5. Jadi ini power di sini. Gitu. Nah, jadi kalau tuning itu nggak boleh yang namanya miskin, campurannya miskin. Ataupun kalau orang bule bilangnya adalah lean. Kalau nge-lean, itu efeknya adalah bahaya. Efeknya bahaya. Ini salah satu efek ekstrim yang kalau misalkan settingannya nge-lean. Jadi benar-benar mesin itu panas banget sampai meleleh. Gitu. Oke. Jadi perlu alat untuk menentukan yang kita lakukan ataupun yang setting yang kita rubah itu sesuai dengan AFR yang kita inginkan. Oke. Oke, kita balik ke Velgrab. Bentar. Velgrab. Oke.
Di sini ada fuel graph, ada dua grafik di sini. Grafik yang di atas adalah fuel graph berdasarkan apa ini? Kevakuman manifold. Ya, ingat ya. Ini 0, 01, 02, 03, 04, dan seterusnya. Yang atas adalah fuel load graph manifold pressure. Ingat ya. Ketika mesin kita kasih beban, itu pasti vakumnya ke kiri. Itu. Kalau nggak ada beban, vakumnya ke kanan. Itu pasti. Kemudian yang bawah, kompensasi fuel graph berdasarkan RPM. Oke, kita lihat satu-satu apa aja sisinya. Pertama kita lihat ya, di sini ada fuel split 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti saya jelasin sedikit. Kemudian di sini ada fuel ratio. Oke, fuel ratio 100%. Kemudian ada fuel offset. Nah, fuel ratio. Apa sih fuel ratio? Nah, fuel ratio adalah, jadi gini, kita udah punya settingan ini buat, misalkan buat Subaru 2000 cc. Nah, fuel ratio-nya 100. Ya, terus kita mau pindahin ke mesin Subaru juga yang cc-nya anggaplah 1600. Nah, kita nggak mau pusing, tinggal duduk aja fuel ratio-nya. Karena mesinnya beda 400 cc, ya mungkin ini kita turunin jadi 80. Gitu. Itu salah satu fuel ratio. Jadi fuel ratio, jadi gini, salah satunya juga kalau di sini menyatakan, nah, saya set di sini 0,7 bar lah ya. Ini kan fuel ratio-nya itu sekitar 10,8 di sebelah kiri ini. Milisekonnya 10,8. Tapi kalau fuel ratio-nya saya turunin jadi 40, jadi ya kurang lebih sangat bisa dibilang ini akan lebih ngedrop gitu. Jadi fuel ratio seperti itu. Jadi grafik yang di sini itu sebenarnya menyatakan 100%, kalau jadi 100. Oke. Nah, kalau ingat ya, kalau saya naik turunin sebelah kanan, injektor time, dan injektor itu cycle itu berubah. Ya, nih, makin ke atas, yang pastinya makin gede dong injektor time-nya. Lihat tuh, ya. Nah, oke, saya makin tinggi nih, grafiknya saya makin tinggi, tapi fuel ratio-nya saya rendahin. Jadi misalkan 20. Tuh, turun langsung. Karena ini rasio. Jadi rasionya sekarang 20, artinya sebenarnya realnya cuma 20% dari grafik ini. Gitu. Oke. Kemudian ada lagi fuel offset. Nah, fuel offset ini sebenarnya jarang banget kita pakai, karena fuel offset ini sebenarnya buat mesin yang memiliki injektor berbeda-beda. Gitu. Jadi kalau misalkan ada satu injektor, satu silinder menggunakan injektor yang spesifikasinya berbeda ataupun kapasitinya berbeda, itu bisa menggunakan offset. Gitu.
Oke, ada pertanyaan? Oke, sekarang kita akan ngebahas mengenai file split. Nah, di sini ada file split 1 sampai 5. Kita lihat ya, ada hijau, merah bata, kemudian ada biru, ada orange, ada merah terang. Apa sih split ini? Jadi gini, mesin itu kan dinamis ya. Jadi kadang-kadang 5.000 RPM itu bebannya beda antara 5.000 RPM, nggak usah 5.000 deh, ketinggian dari 5.000. Oke, 2.800 deh. Nah, 2.800 RPM itu kondisi idle, mobil nggak jalan. Kira-kira bebannya beda nggak sama 2.800 RPM ketika lagi nanjak di puncak? Beda banget. Atau 2.800 RPM ketika sedang cruising di Tol Jawa, itu beda. Jadi itu biasanya kevakuman manifoldnya beda. Jadi sama-sama 2.800 RPM, tapi kevakuman manifoldnya beda karena tergantung beban mesin. Itu. Jadi kalau misalkan yang lagi diem, ya yang lagi diem itu kemungkinan vakumnya tuh ada di sini nih. Nih, lagi diem nih. Sorry, lagi di sini. Maaf, lagi vakumnya bagus banget. Gitu. Kemudian lagi cruising di Tol Jawa, kan jalannya landai lah. Ya, ini ada di sini, ya, ada di sini. Nah, lagi nanjak di puncak gitu, dengan beban full. Nah, ini adanya di sini, gitu. Jadi ini kita ngeset yang di atas ini berdasarkan kevakuman manifold. Ya, di sini ada warna-warnanya. Gitu. Jadi kita misalkan lagi di Tol Jawa, ya kita pasang map sensor, ya ini ternyata di sini nggak nge-reach, ya udah kita turunin aja, kita turunin ya, isi turn off, kita turunin aja value-nya sampai sesuai dengan AFR yang kita inginkan, seperti itu. Oke, ya jadi seperti itu. Nah, kemudian ada lagi perbedaannya. Kalau misalkan lagi idle, ya di sini nih kita aturnya. Mobilnya agak berbet nih pas idle, nggak enak kita idle-nya. Ya kita atur aja. Kalau idle, mobil diem, apa-apa AFR-nya sampai 15 atau 16. Tapi kalau lagi WOT ataupun wide open throttle, nggak boleh tuh AFR-nya di atas 16 karena terlalu bahaya. Oke, paham ya? Nah, kemudian ini ada vacuum split. Ya, vacuum splitnya adalah seperti ini. Kalau tadi yang di atas hanya mengandalkan vakum, ya, tapi kadang-kadang beda juga. Vakum vakumnya sama di sekitar sinilah, ya, ini berapa 0,7 milibar lah, 0,7 bar, ya 0,7 bar ada di sini nih vakuman mesin manifold. Nah, tapi ternyata ada beberapa faktor lain lagi. Nah, yang membedakan adalah RPM. Ingat ya, ini kombinasi antara kevakuman manifold dan RPM. Nah, ngeset RPM-nya di mana? Kan di sini kan cuma vakum by intake atau map sensor. Nah, kalau set RPM-nya di bawahnya, kita lihat nih. Kalau di sini artinya ngelihatnya ke kiri ya, merah ini artinya range-nya ke kiri sampai ke temu orange.
kita kuning ke kiri sampai ketemu biru, itu masuk dalam satu zona. Jadi kalau misalkan di 0,68 bar, sorry 0,68 bar, itu kita ngesetnya di grafik yang bawah di warna kuning. Nah, ini warna kuning nih, ingat tuh warna kuning. Jadi ngesetnya di sini. Yang kita atur juga nih, ya, lihat ya, kelihatan ya. Nih saya naikin nih. Tuh. Nah, yang bawah ini grafik ini berdasarkan RPM, tapi dengan kondisi kevakuman tertentu. Gitu. Paham ya? Jadi kalau misalkan lagi engine-nya lagi WOT, Wide Open Throttle, itu kan posisinya ada di sini nih, hampir sama dengan atmosfer. Berarti kita setnya bukan di kuning, tapi di WOT, Wide Open Throttle Profile. Nah, serah di sini. Tapi ingat, perhatikan air meter. Gitu, jangan seenak-enaknya aja naikin turunin grafik bensin, bahaya. Gitu. Paham ya? Oke. Sepertinya sudah hampir semua. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan kirim WhatsApp ke saya. Untuk yang telat mengikuti, saya ada video ini akan saya share karena saya rekam. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Nanti saya rekam, saya akan share ke grup. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Saya unmute semuanya. Mantap Om. Oke ya, jadi tuning itu sebenarnya nggak terlalu sulit, ya. Cuma tuning yang mendekati sempurna itu sulit. Kenapa? Pertama, itu sebaiknya dilakukan di atas dyno. Kenapa? Salah satu alasannya adalah safety. Kita kan nggak mungkin geber-geberan di jalan raya, gitu. Tapi kalau memang sekedar untuk mencari power yang lumayan, itu bisa lah. Tapi hati-hati. Tapi kalau mau sempurna dan bisa seenaknya gaspol, ya harus dyno. Gitu. Tapi di jalan raya sebenarnya bisa, saya bisa bilang 95% lah. Gitu. Kalau mobil off-road, ya enak, karena nggak pernah di jalan raya. Cuman hati-hati, fasten your seat belt. Jangan sampai nggak di-tuning, tiba-tiba kelontang bisa keluar. Ya. Gitu. Itu Mister gimana? Karena ikut Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke. Mungkin kalau ada, nanti akan saya sharing lagi. Saya akan kasih schedule-nya. Beberapa materi lagi. Kita saling belajar ya, jujur aja. Saya juga nggak terlalu expert. Ajar kayak nganu lagi. Jangan masker kata. Masker mana kok? Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Om. Mantap. Waalaikumsalam.
Jos. 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 Apa iki, Bim? Aku tadi host aja. Piye iki? Pak moderator Bimo piye iki? Tadi host aku ngantuk ya. Bekas ini. Wis tak istirahat sih, sedulur-sedulur ya. Ya, assalamualaikum. Oke, selamat malam. Selamat beristirahat.